Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market kripto. Kalau kita lihat bersama ya, untuk Bitcoin masih bertahan gitu di area 17.000 ya teman-teman ya. Belum turun lagi dari area 17.000, dan untuk harga tertinggi ya hari ini tadi sebenarnya sempat menyentuh di area 17.200 ya. Sekarang di area 17.100. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ada yang kebakaran jenggot nih kayaknya tentang cryptocurrency ya. Kalau berbicara tentang cryptocurrency berarti bukan hanya Bitcoin, Ethereum dan sebagainya ya, melainkan semua aset kripto. Oke, jadi ada sedikit food yang beredar yang mungkin tanggapan daripada komunitas pemain kripto ini bisa dikatakan menertawakan lah tanggapan hal tersebut. Oke, langsung saja teman-teman, kalau kita lihat bersama di sini ya, Bank Sentral Eropa Berates Bitcoin mengatakan berada di jalan menuju irrelevansi. Oke, nah jadi kalau kita lihat ECB ya teman-teman menegaskan bahwa Bitcoin telah gagal memenuhi hype, tetapi komunitas kripto tidak membelinya. Oke, nah jadi di sini ada sedikit food nih dari Bank Sentral ya, ECB. Oke ya. Jadi ada sedikit food tentang kripto ini teman-teman ya, terutama dia menyerang Bitcoin. Karena apa? Ketika Bitcoin ini mampu diserang oleh bank sentral ini teman-teman ya, mampu diserang oleh bank sentral Eropa ini, otomatis kripto lainnya akan hancur juga kan, seperti itu. Tapi di sini malah Bank sentral ini bisa dikatakan mendapat serangan balik dari komunitas kripto. Oke, nah jadi di sini cukup menarik juga teman-teman, di mana postingan tersebut menegaskan bahwa stabilitas harga Bitcoin baru-baru ini bukanlah akumulasi sebelum membentuk tertinggi baru, tetapi upaya terakhir oleh kekuatan jahat untuk mempertahankan hype sebelum semuanya runtuh. Oke, jadi menurut bank sentral ini teman-teman ya, Bitcoin ini bukan untuk mengakumulasi harganya untuk menuju ke harga yang lebih tinggi lagi, melainkan ini adalah hype yang ditahan oleh mungkin bandar, mungkin paus dan cukong dan sebagainya lah, intinya menahan harga Bitcoin tersebut agar tertahan di area-area sekarang ini sebelum mereka meneruskan keruntuhannya, katanya seperti itu ya. Nah jadi di sini ini utilitas oleh Oracle Branch Direktur Jenderal Infrastruktur Pasar dan Pembayaran di Bank Sentral Eropa dan penasehat Jurgen Xavier. Nah, jadi intinya teman-teman bank sentral ini ya bisa dikatakan ngefood ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Intinya dia berbicara bahwasanya Bitcoin ini akan runtuh, bukan hanya Bitcoin, cryptocurrency ini akan runtuh gitu ya. Jadi saat-saat ini bukanlah untuk sistem akumulasi harga kripto, melainkan adalah ini sebelum terjadinya kehancuran kripto, katanya intinya seperti itu. Tapi di sini tanggapan komunitas kripto ya teman-teman tidak mengherankan, karya tersebut menarik banyak kritik dari komunitas kripto ya, yang mengungkapkan pandangan bahwa bank sentral merasa terancam oleh kelas aset revolusioner dan hanya mencoba menyebarkan ketakutan. Ya benar ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi seperti itu ya, bank sentral ini kayaknya mulai terancam nih dengan aset revolusioner, aset digital seperti cryptocurrency ya teman-teman. Karena apa? Cryptocurrency ini teman-teman ya, ini bisa dikatakan aset digital yang luar biasa gitu ya, ibarat kata seperti itu. Sebagai alat metode pembayaran, oke ya kan, transfer antar negara sangatlah cepat gitu teman-teman ya, beda dengan bank melalui beberapa proses juga ya kan gitu teman-teman. Nah jadi di sini kemungkinan besar bank ini ya mulai merasa tersaingi gitu, mulai merasa ketakutan gitu jika mana orang-orang yang ada di bank ini semuanya memindahkan ke cryptocurrency kan, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu nggak mengherankan jika sekelas bank sentral yang mengatakan statement seperti itu ya. Nah, dan di sini teman-teman ya mencoba menyebarkan ketakutan, ketidakpastian dan keraguan dengan narasi palsu yang sudah usang gitu ya. Dianggaplah ini mah biasa, bank sentral seperti ini tuh biasa ya, nggak usah panik dan sebagainya ya. Pengungkap fakta Tera Fatman mengungkapkan kekecewaan karena dia telah mencoba membaca artikel tersebut dengan pikiran terbuka hanya untuk melihat klaim palsu tentang penggunaan Bitcoin ya. Jadi ya inilah ya teman-teman, banyak food yang beredar di kala keadaan market
seperti ini. Tapi di sini ada sisi positif teman-teman, ada berita positif juga dari cryptocurrency. Oke, jadi dari Brasil menyetujui RUU untuk melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nah, tadi ya kan Bank Sentral Eropa ya kalau nggak salah tadi ya teman-teman, dia ngevote nih bahwasannya Bitcoin ini gagal sebagai alat metode pembayaran dan sebagainya. Cryptocurrency ini sudah gagal. Tapi nyatanya teman-teman baru-baru ini ya berhasil menyetujui RUU ya untuk melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran gitu ya kan. Jadi kayak gimana gitu ya. Jadi intinya sebenarnya ya teman-teman, banyak food yang beredar tentang aset cryptocurrency ini ya, dari media sosial juga banyak ya, dari sekelas bank juga banyak, dari pemerintahan antar negara juga banyak gitu teman-teman ya. Tergantung kita menyikapinya. Kalau kita sudah paham alurnya, oh ini hanya untuk seperti ini hanya untuk seperti ini gitu ya. Jadi kita agak tenang, kita nggak panik dan sebagainya, tapi kita malah bisa dikatakan lebih riset dalam lagi, lebih mempelajari lebih dalam lagi gitu ya kan. Jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat bersama, RUU yang mengatur industri kripto berhasil disetujui oleh Kamar Deputi gitu ya. Jadi sudah legal gitu di Brasil teman-teman, Bitcoin bisa dijadikan alat pembayaran. Nah, ketika Bitcoin sudah mulai masuk ke Brasil sebagai alat pembayaran, saya yakin nanti ke depannya cryptocurrency yang diterima sebagai alat pembayaran bisa masuk juga ke negara Brasil teman-teman ya, termasuk Dogecoin, Ethereum ya kan, terus ada Shiba dan sebagainya ya sebagai alat pembayaran di negara Brasil ya. Kemungkinan besar aset-aset kripto lainnya akan menyusul Bitcoin sebagai alat pembayaran di Brasil ya. Jadi Majelis Rendah Kongres Nasional Brasil, Kamar Deputi telah menyetujui RUU 440121 ya. Sebelumnya disebut PL 230315 yang berupaya untuk secara efektif berlakukan kerangka peraturan yang sesuai untuk industri kripto Brasil. Nah, jadi intinya teman-teman dari pembahas dari Bank Sentral Eropa dengan Brasil ini yang baru saja menyetujui Bitcoin ini sebagai alat metode pembayaran, itulah jadi kalian bisa menilai sendiri mana yang pro dengan cryptocurrency, mana yang merasa terancam atau kebakaran jenggot ya. Jadi mungkin ini ya teman-temannya sedikit informasi tentang kripto kali ini teman-teman ya. Jangan panik, jangan khawatir, tetap santai, tetap semangat, karena saya yakin kedepannya semua negara ya, menurut saya pribadi, menurut pandangan saya pribadi, entah jangka beberapa tahun ke depan ya, beberapa tahun ke depan, saya yakin banyak negara yang mulai mengadopsi cryptocurrency nantinya ya, mungkin sebagai cadangan uang negara dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.